معاشر المسلمين رحمكم الله، روي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان يوم الجمعه خير الايام وحج الفقراء وعيد المساكين، الهبتان فيها وقوم ركعتين من النجوم، واذا سيد الهتف على المنبر ولا يتكلم من يهدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم قوم الإسلام للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وزيهم على من الدين، وابلغ لنا منك بالخير برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على أشرف الورد والعجم وإمام طيبة والهرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زده يا رب شرفا وكرما ومحبة وتعزيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين. نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم وزد على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. الحمد لله
Puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa menegakkan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Tak henti-hentinya selaku khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan seluruh hadirin agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan wasiat yang diwasiatkan Allah taala, wa laqad wasayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah rahmatal abrar, beliau pernah menyatakan khamsun min alamatis syaqwah, 5 dari tanda-tanda kebinasaan. Yang pertama kata beliau ghaswatul qalb, keras hati. Kenapa keras hati sebagai tanda kebinasaan? Sebab seseorang jika mengalami penyakit yang disebut ghaswatul qalb, keras hati, tentunya dia tidak akan bisa menerima nasihat, tidak akan bisa menerima petunjuk yang baik, dan tidak akan bisa merubah dirinya menjadi orang yang baik. Karena hati yang keras, dia akan menolak semua kebaikan dan masuk kepada sifat yang disebut dengan al-kibir, kesombongan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kesombongan itu adalah batrul haq, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Dalam bahasa Al-Quran, penyebab utama kerasnya hati disebabkan karena banyaknya dosa yang dilakukan dan belum diampuni oleh Allah Ta'ala, atau dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kemudian hati-hati mereka mengeras setelah itu sebab dosa-dosa yang mereka lakukan, maka hati yang keras itu seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Di dalam kitab Sofwatul Zubat, Al-Imam Ibn Ruslan menyatakan manusia yang paling jauh dengan Allah Ta'ala adalah manusia yang paling keras hatinya. Wa inna ab'ada qulubin nasi min rabbinar rahim qalbun qasi. Sesungguhnya manusia yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang paling keras hatinya. Sebab itulah orang yang mengalami penyakit ghaswatul qalb, keras hati, mereka adalah orang-orang yang paling banyak menghuni neraka. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah Ta'ala telah mengabarkan bahwa sungguh, menggunakan taukid, walaqad, sungguh kami akan penuhi neraka Jahannam banyak dari golongan jin dan manusia. Siapa mereka penghuni terbanyak penghuni neraka? Allah Ta'ala menjelaskan,
lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka yang diberikan hati tapi tidak digunakan berfikir. Kenapa tidak digunakan berfikir dan kenapa tidak merasa dengan hatinya? Karena sebab salah satu faktor utamanya ghaswatul qulub, hatinya telah keras. Hati yang keras, nasihat baik tidak akan diterima, khusyuk dalam ibadah pun tidak mungkin bisa terrealisasi. Sebab penyakit ini akan memunculkan sifat sombong. Penyakit ini akan mematikan penglihatan dan pendengaran. Sebab itu lanjutan ayat tersebut, mereka punya mata tapi tidak digunakan melihat. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan mendengar. Mereka bagaikan hewan ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Yang kedua, kata Imam Fudail bin Iyad, jumudul ain, tanda-tanda kecelakaan bagi seseorang. Keras mata, jumudul ain. Apa makna dari keras mata? Sulit meneteskan air mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungannya dengan hati yang keras juga, sebab orang yang sulit meneteskan air mata karena Allah, korelasinya sebab hatinya keras. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang selalu merasa dirinya banyak dosa, banyak kekurangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disifati mereka wa yakhruna lil adqan wa yabqauna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka orang-orang beriman selalu bersimpuh dengan wajah mereka dalam keadaan sujud kepada Allah, wa yabqauna, dan mereka senantiasa menangis. Maka Allah tambahkan kepada mereka khusyuk di dalam ibadah. Menangis karena Allah adalah ibadah. Menangis karena menyesal akan dosa adalah satu kemuliaan. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibku fa illam tabku fatabaqau." Wa fi riwayah, "Ibkau fa illam tabqau fatabaqau." Menangislah kalian karena Allah. Jika kalian tidak bisa menangis karena Allah, maka memaksalah diri kalian untuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dua mata yang tidak akan terkena api neraka. Di antaranya mata yang menangis karena Allah. Ainani la tamassuhuman nar. Ainun bakat min khasyatillah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Nabi bersabda, dua mata yang tidak akan terkena api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena Allah, dan yang kedua, mata yang terjaga di malam hari di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata beliau, ar-raghbah di dunia, tanda daripada kesialannya seseorang, kecelakaannya seseorang, kecintaannya terhadap dunia. Orang yang dalam hatinya telah mengutamakan dunia, bahkan menjadikan dunia ini lebih dari segala-galanya, bahkan menjadikan dunia hanya semata-mata tujuan hidupnya, maka orang ini adalah orang yang sial, orang yang celaka. Pasti akan melupakan akhirat. Sebab di dalam Al-Quran dengan jelas Allah Ta'ala berfirman, bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Mereka para pencinta dunia yang melupakan akhirat, mereka mengutamakan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Al-Imam Malik bin Dinar dalam salah satu nasihat beliau menyatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta terhadap dunia pangkal dari seluruh kesalahan. Mafhum mukhalaf.
Pemahaman yang terbalik akan hadis atau riwayat tersebut yang disampaikan oleh Imam Malik bin Dinar dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah rahmatal abrar, maka membenci dunia adalah pangkal dari segala kebaikan. Wa bi bughdiha ra'su kulli khati'ah. Yang dimaksud mencintai dunia adalah kita mencintai segala sesuatu selain Allah dan selain apa yang diinginkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuat kita lupa akan Allah, kita lupa akan Rasul, kita lupa akan alam akhirat. Itu yang disebut dengan dunia. Bahkan dalam satu riwayat dinyatakan, dan ini bukan hadis dari Nabi, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah kalian untuk dunia kalian seakan-akan kalian hidup selama-lamanya, dan beramallah untuk akhirat kalian seakan-akan besok kalian akan meninggal dunia. Aja sudah diteliti oleh ulama hadis Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghummari bahwa ini bukan hadis Nabi. Karena dalam kandungan makna seakan-akan kita menyeimbangkan antara dunia dan akhirat, padahal Allah sendiri yang mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat lebih baik dan lebih kekal. Artinya kita sebagai mukmin harus mengutamakan akhirat melebihi dunia, bukan menyamakan. Itu teori-teori yang sumbernya dari kelompok hedonis yang hanya menjadikan tujuan hidup hanya dunia semata, kesenangan dunia semata. Bagi seorang mukmin jelas Al-Quran sebagai pedoman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran menyatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Artinya ini yang harus diutamakan, bukan dunia yang harus diutamakan atau menyamakan dunia dengan akhirat. Yang keempat, kata beliau, daripada tanda-tanda orang yang celaka, tulul amal, panjang angan-angan terhadap dunia. Nah, orang memiliki angan-angan terhadap dunia terlalu panjang, rencana-rencana duniawi saja yang ia pikirkan, dikhawatirkan orang ini akan lupa akan kematian. Berapa banyak perencanaan dunia yang dia lakukan, dia atur, dia konsep rencanakan, dan mengabaikan perintah-perintah Allah hanya untuk mengejar rencana-rencana duniawi. Di tengah jalan dia meninggal dunia, akhiratnya dia tidak dapat, dunia pun dia tidak dapat. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, akhwafu ma akhafu ala hadhil ummah, yang paling aku takutkan menimpa umat ini adalah ittiba'ul hawa. Yang pertama mengikuti hawa nafsu, dan yang kedua tulul amal, panjang angan-angan terhadap dunia hingga melupakan kematian dan akhirat. Fa amma ittiba'ul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu, fayasuddu 'anil haq, hal itu akan menghalangi dia dari kebenaran. Wa amma tulul amal fayunsi al akhirah, adapun panjang angan-angan membuat dia lupa akan kehidupan akhirat. Wa fir riwayah, dinyatakan orang yang lupa akan kehidupan akhirat termasuk orang yang sial, yang dia pikirkan bahwa dia hidup di dunia selama-lamanya, padahal kita meyakini bahwa setiap diri kita suatu saat akan berpulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Likulli ummatin ajal, setiap umat sudah ditetapkan ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang, dia tidak bisa menunda dan tidak bisa memajukan. Menghindar pun tidak bisa. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah
fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kematian yang kalian lari daripadanya suatu saat pasti akan mendatangi kalian, dan dia akan kembalikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan mengabarkan seluruh perbuatan yang pernah kita lakukan di dunia ini. Oleh sebab itu, ikhwanul muslimin rahimakumullah, jadilah orang yang cerdas, orang yang pandai di muka bumi ini. Siapa mereka? Nabi katakan al-aqyas, zahabu bi syarafid dunya wa bi na'imil akhirati, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cerdas di muka bumi ini bukan karena memiliki gelar profesor ataupun doktor atau pandai di bidang ilmu tertentu. Tidak, bukan itu yang disebut cerdas. Kata Nabi, orang yang cerdas di muka bumi ini ketika dia meninggal dunia, dia membawa kemuliaan di dunia ini dan dia meraih kenikmatan di akhirat. Itulah orang yang cerdas. Ciri-ciri mereka, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, yaitu mereka selalu evaluasi diri mereka, memperbaiki diri mereka. Makin umurnya bertambah, makin baik hubungan dia dengan Allah. Makin bertambah umurnya, makin dekat hubungan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makin bertambah umurnya, makin sering ia mengingat kematian. Makin sering ia mempersiapkan bekal-bekal berupa amal soleh untuk menyambut datangnya kematian yang akan datang setiap saat. Itu yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kayyisu, orang yang pintar, orang yang cerdas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daiman mutalaziman bidawa'i mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullah wa hadirul jum'ah wal jama'at. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين. ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا ذوي القدر سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وانصرنا وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, la ilaha illa anta, ya Allah, ya wasi'al maghfirah, ya arhamar rahimin. Allahumma ni'al muslimin fil Quds wal Gaza wa fi kulli Palestin.
اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود الظالمين وسهنة الغاسمين. اللهم أحصهم عددا واكلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك واجعلهم عبرة لغيرهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم فك كيد أسراهم وفرج عن كربهم. اللهم اشف مرضاهم وقوي عاجزيهم. اللهم أعنهم على بل وحول عليهم يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا والمسلمين الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف مختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها ما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلد مسلم عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في اليمن. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشام. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أفريقيا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في هند. اللهم انصر إخواننا المسلمين في باكستان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الصين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلبين. اللهم انصر إخواننا المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بحرها وبرها. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات وقاضي الحاجة وغافر الذنوب والخطيئة يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم والشكر على فاسألوه فليؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.